Shalom, selamat pagi saudara dimanapun saya berada yang menyaksikan channel YouTube ini. Kami bersyukur bahwa Tuhan itu selalu baik, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan pada saat ini, perkenalkan nama saya Pendeta Rudi Elke. Saya pelayanan di Kota Madiun. Dan puji Tuhan, hari ini saya akan membagikan firman Tuhan yang menguatkan dalam setiap seluruh kehidupan kita. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur pada saat ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa kasih karunia Tuhan yang besar, yang melimpah di dalam seluruh hidup kami. Dan kami percaya pada saat ini ketika kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan di dalam hidup kami. Setiap kawan-kawan atau Bapak Ibu yang melihat atau menyaksikan firman Tuhan ini, Tuhan, mereka mengalami perubahan dalam hidup mereka. Kami percaya bahwa firman-Mu berkuasa, dan kami juga percaya bahwa firman-Mu dapat merubah seluruh kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa firman-Mu itulah Engkau sendiri ya Tuhan. Urapi hamba dan berikanlah hikmat, akal budi, dan pengurapan apa yang hamba katakan, semuanya tuntun oleh kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada pada saat ini, saudara berada, bahwa Tuhan itu selalu begitu baik di dalam kehidupan kita semua Bapak Ibu. Nah, saat ini saya akan membagikan judul firman Tuhan yang begitu luar biasa, yaitu menghadapi jalan buntu. Nah, dalam kehidupan ini seringkali kita menghadapi masalah-masalah yang sepertinya tidak ada jalan keluarnya, alias jalan buntu. Nah, ketika kita mengalami problem di dalam hidup, di dalam keluarga, di dalam usaha, dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, rasa-rasanya kita selalu mengalami jalan buntu, Bapak Ibu. Jalan buntu itu berarti kita tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi, tidak ada masalah untuk bisa diselesaikan. Nah, karena tidak segera mendapatkan jalan atau jawaban untuk permasalahan yang sedang dihadapi, maka saat itu juga diri kita merasa bodoh. Karena apa? Buntunya jalan itu akibatnya kita mengalami kebodohan di dalam pikiran kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kita hanya bisa mengeluh dan menyerahkan. Kita merasa, saya tidak mampu lagi ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, percayalah bahwa ketika kita mengalami jalan buntu, kita harus berbuat apa? Kita harus kemana? Kita harus minta pertolongan siapa? Hanya satu pertolongan yang bisa kita jumpai. Nah, bagi orang percaya yang memiliki kehidupan doa, selalu ada harapan. Ketika kita mengalami jalan buntu di dalam kehidupan kita, ada satu jalan yang harus kita lewati. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan cara kita berdoa. Kita memiliki harapan di dalam doa itu. Nah, di dalam Roma 5 ayat 5 di sini dikatakan bahwa dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Nah, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, ketika kita memiliki satu harapan yang kepada Tuhan, Roh Kudus akan selalu memimpin kita Bapak Ibu. Nah, ketika saudara mengalami jalan buntu, tidak ada pertolongan dalam setiap permasalahan kita, ingat, ada jalan yang kita harus lewati, yaitu dengan cara kita berdoa. Ketika kita berdoa setia sungguh-sungguh dengan Tuhan, saya percaya dan yakin ada jalan yang terbuka yang Tuhan sediakan buat kita.
Ketika ada pintu yang tertutup, Tuhan masih membuka pintu-pintu yang lain, saudara. Jadi jangan pernah saudara mengalami kegalauan, saudara mengalami sesuatu yang tidak baik dalam hidupmu karena engkau tidak mendapatkan jalan keluar. Tapi ingat, ada jalan. Dengan cara berdoa kita akan melewati jalan-jalan yang luar biasa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ada juga di dalam firman Tuhan dikatakan di dalam Lukas 18 ayat 7 dikatakan di sini, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Nah, ayat ini sudah jelas Bapak Ibu. Ayat ini dikatakan Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Nah, ketika kita hidup di dalam doa, kita selalu berseru siang dan malam, Allah selalu mendengarkan setiap pergumulan-pergumulan kita. Allah selalu mendengarkan setiap masalah-masalah kehidupan kita, dan Dia akan selalu menolong kita. Ketika kita percaya, di sini dikatakan bagi orang percaya, hanya orang yang percaya kepada Yesus Bapak Ibu akan mengalami jalan yang terbuka. Melalui doa kita akan melihat kuasa mujizat Tuhan Yesus yang bekerja di dalam setiap hidup kita. Yakinlah ya dan percaya Bapak Ibu, ketika saudara mengalami terobosan di dalam doa, Tuhan akan perhitungkan setiap cucuran air mata Bapak Ibu ditampung dalam kirbatnya Allah, dan Tuhan tahu bahasa tetesan air mata di dalam setiap hidup kita. Dan disitulah kuasa Tuhan akan menolong kita. Di sini dikatakan juga, dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Tuhan tidak akan mengulur-ulur waktu. Dia akan menjawab sesuai dengan kebutuhan kita Bapak Ibu. Percayalah bahwa setiap jalan yang buntu, Tuhan akan menyiapkan jalan yang terbuka. Nah, juga dikatakan saudara, selalu ada pertolongan dan jalan keluar untuk setiap permasalahan yang kita hadapi, asal kita mau bersungguh-sungguh dalam berdoa. Ada jalan keluar dalam permasalahanmu, ada pertolongan dalam permasalahanmu ketika saudara sungguh-sungguh di dalam doa. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan yang melihat, menyaksikan siaran ini, channel ini. Ketika engkau menyerahkan hidupmu di dalam doa, percayalah Tuhan akan membuka segala jalan yang buntu di dalam hidupmu. Nah, bersungguh-sungguh berarti giat, tekun, dan sabar menanti-nantikan waktu Tuhan. Nah, ketika Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan dengan sabar, dengan setia, dengan tekun, dengan giat, saudara akan mendapatkan mujizat Tuhan yang besar. Ketika saudara menanti-nantikan waktu Tuhan, maka saudara akan mengalami luar biasa dalam hidup saudara. Luar biasa saudara. Wow, firman Tuhan yang begitu menguatkan kita di hari ini, di masa-masa seperti ini, masa-masa pandemi seperti ini, saudara. Tuhan akan menolong orang-orang yang percaya kepada Dia. Tidak ada kata yang sulit bagi Tuhan. Tuhan kerjakan yang terbaik buat kita ketika kita mau sungguh-sungguh, tekun, taat, setia menanti jawaban doa, dan Tuhan akan menolong kita. Nah, ketika dikejar-kejar oleh di sini juga dikatakan saudara, ketika bangsa Israel dikejar-kejar oleh Firaun saudara, dan pasukan berkuda, bangsa Israel menghadapi jalan yang buntu. Bangsa Israel dulu pernah menghadapi permasalahan yang berat ketika mereka mau keluar ke Mesir saudara. Mereka mengalami jalan buntu.
waktu itu dipimpin oleh Musa, saudara. Karena di depan ada laut Teberau, laut yang luas. Bagi mereka, wah tidak mungkin ini mereka bisa melewati, menyeberang itu. Pada saat yang tepat Tuhan menyatakan mujizatnya, laut Teberau terbelah, saudara. Bayangkan saudara, bangsa Israel dikepung dan di depan itu ada samudra yang luas, laut yang luas. Mereka entah mau gimana caranya. Tapi ingat, Musa disuruh oleh Tuhan mengangkat tongkat. Nah, mengangkat tongkat itu berarti tanda penyerahan kita kepada Tuhan. Ketika kita mengangkat tangan kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka laut yang luas itu, jalan yang buntu itu akan dibuka oleh kuasa Tuhan, oleh mujizat Tuhan yang besar, saudara. Wow, luar biasa. Bangsa Israel bisa menyeberangi laut itu, saudara, dan mereka mengalami jalan yang terbuka. Wah, hebat. Tuhan punya cara yang besar. Apapun masalahmu hari ini, saudara, apapun persoalanmu hari ini, apapun sakitmu saat ini, jangan putus asa, jangan takut. Menyerahlah hidupmu kepada Tuhan. Angkat tongkat, saudara, angkat hatimu, angkat penyerahanmu kepada Tuhan. Dia akan membuka pintu-pintu yang tertutup. Dia akan membelah lautan dalam masalah hidupmu. Dia akan membuat permasalahanmu akan berjalan dengan baik dan Tuhan akan tuntun kita. Luar biasa, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Nah, demikianlah orang Israel berjalan, saudara, di tengah-tengah laut, di tempat kering, sedang kiri kanan ada ombak, ada tembok laut. Mereka berjalan dengan tenang. Karena apa, saudara? Ada penyertaan Tuhan. Ketika kita melibatkan Tuhan dalam permasalahan kita, penyertaan Tuhan akan nyata. Bagi orang-orang yang percaya disertai Tuhan, maka apapun itu orang yang luar biasa. Saudara, pada pagi hari ini, saudara, terakhir dari renungan firman Tuhan berkata bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam Yesaya 43 ayat 19 berkata, "Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara." Tuhan akan membuat jalan yang luar biasa. Di padang gurun Tuhan akan sediakan sungai. Di dalam persoalanmu Tuhan akan sediakan jalan keluar, akan sediakan jawaban. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari jangan pernah kita takut menghadapi persoalan. Hadapilah dengan percaya kepada Tuhan, dengan doa, dengan tekun, dengan giat, maka Tuhan akan tolong dan Tuhan akan buka jalan seperti bangsa Israel. Bapak Ibu diberkati Tuhan yang mendengarkan channel ini, jangan lupa sekali lagi, saudara, saya ingatkan buat saudara semuanya, jangan lupa ketika saudara mendapatkan berkat, bagikanlah berkat itu kepada orang-orang yang membutuhkan. Melalui apa, saudara? Like, comment, subscribe, dan share channel YouTube Lukas Sonilei. Saudara akan mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa di channel ini, dan iman saudara akan diperkuat oleh Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan di saat ini. Bapa di surga, hamba mengucap syukur bahwa Tuhan itu begitu baik, bahwa setiap permasalahan kami selalu ada jalan. Tidak ada jalan yang buntu ketika kami mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan akan membuka pintu-pintu berkat buat kami menghadapi segala problem yang kami hadapi di hari-hari ini. Tuhan, kami hamba mau berdoa buat para pendengar dan para pemirsa yang menonton channel ini, Tuhan, renungan ini, Tuhan. Mereka yang sakit, mereka yang punya masalah persoalan, Tuhan boleh tolong mereka, Tuhan boleh sembuhkan mereka, Tuhan boleh pulihkan mereka, Tuhan boleh jawab segala pergumulan mereka. Hamba serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati juga untuk channel YouTube ini ya Bapa, supaya channel ini Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang ya Bapa. Dan biarlah kuasa Tuhan mengurapi
channel ini ya Tuhan, dan dalam mujizat Allah boleh terjadi bagi orang yang mendengarkannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami mengalami kemenangan. Haleluya, amin.